Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, kata hikmah berikutnya, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Orang yang salik, bukan salih itu ya, salik, orang sedang berjalan. Kalau salih orang yang baik. Nah, jadi salah terjemahannya itu. Ya. Nah, rahiluna ilaih, ihtada rahiluna ilaih. Jadi orang-orang yang sedang berjalan atau salik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan hidayah bi anwaril tawajjuhi, dengan cahaya tawajjuh. Ini istilah lah ya. Kita pakai istilah tawajjuh. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahati, dan orang-orang yang telah sampai. Ini perbedaan orang sedang berjalan dengan orang yang telah sampai. Nah, yang kedua, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, nah mereka masuk dalam nur muwajahah atau tertarik dengan nur al-muwajahah. Apa bedanya tawajuh? Tawajuh itu menghadap cahaya. Tapi kalau al-muwajahah berkecimpung dalam cahaya. Itu perbedaannya. Fal awwaluna lil anwari. Ya. Maka orang yang pertama yang sedang berjalan menuju kepada Allah itu, mereka menuju kepada cahaya. Artinya ibadah mereka itu tertuju untuk mencari nur. Nah, haula'il anwarul lahum, sedangkan mereka yang telah sampai, nah mereka berkecimpung dalam cahaya atau tertarik dengan cahaya. Li'annahum lillahi la syai'i li syai'in dunahu. Orang yang telah sampai itu, mereka telah bersih dari sesuatu selain Allah. Qulillah, katakanlah Allah. Ini ayat nih ya. Ini ayat nih. Qulillah, cukup katakan Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkanlah mereka dalam kelalaian. Ya. Atau dalam bermain-main. Baik jemaah sekalian, nah kita uraikan makna kalimat hikmah ini. Ya. Yang pertama, anwarul tawajjuh. Apa tu anwar tawajjuh? Lebih mudah dipahami, anwarul Islam wal iman, yaitu cahaya Islam dan iman. Nah, jadi tawajjuh tu derajatnya seperti cahaya Islam dan cahaya iman. Wal anwarul muwajahah, adapun nur muwajahah itu anwarul ihsan, yaitu cahaya ihsan. Ingat ihsan kemarin? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah kepada Tuhanmu seolah-olah kau jangan melihat Allah. Jadi anwar muwajahah ini, orang telah sampai dalam ibadahnya, dia menyaksikan Allah. Ya, sedangkan yang pertama belum, lagi berjalan menuju kepada Allah. Nah, anwar tawajjuh itu ya adalah anwar ta'ah zahirati wal batinah. Jadi siapa yang mendapatkan nur tawajjuh, dia adalah nur ketaatan. Orang tu taat betul. Banyak ibadah. Ibadah zahir maupun batin. Nah, jadi kalau jamaah merasakan senang ibadah, itu dapat nur ini. Namanya nur tawajjuh atau anwarul tawajjuhi. Nah, kemudian wa anwarul muwajahah, adapun nur muwajahah adalah
anwaril fikrah wan nazar, yakni cahaya tafakkur dan perenungan. Orang kalau dapat cahaya ini, dia senantiasa bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk melihat alam, melihat Allah, mandang laut, mandang Allah, mandang manusia, apakan lagi. Jadi cahaya ini yang kita cari ini. Ya, cari bimbingan Allah, bisa itu nur dari nur Islam, iman, ataupun nur ihsan. Diistilahkan yang dua, pertama anwarul tawajjuh, yang kedua anwarul muwajahah. Atau juga boleh dikatakan anwarul tawajjuh itu anwarul syariat wa tariqah. Nur tawajjuh adalah nur syariat dengan tariqat. Orang yang bersyariat dan semangat bertariqat mengamalkan zikir, istiqamah, dia telah tertarik dengan nur tawajjuh itu. Ya, nur tawajjuh. Tapi ingat, nur tawajjuh tadi ibadahnya ilahi anta maksudi. Dia menuju kepada Allah. Udah tidak mau lagi cari pahala. Ya, bukan itu lagi tujuan dia. Dia ingin menuju kepada Allah. Anwarul muwajahah itu adalah anwarul haqiqah. Jadi nur muwajahah adalah cahaya hakikat yang dia merasakan telah menyaksikan Allah dalam batin mereka. Lebih jelasnya lagi, nur tawajjuh anwarul mujahadah wal mukabadah, yakni cahaya yang menyebabkan kau bersemangat beribadah bersungguh-sungguh dan mukabadah, tak mikirkan capek, bangun malam tak mikirkan capek itu, siang bekerja lagi, sambung lagi ibadah. Jadi kalau sudah dapat nur ini, tak mikir lagi capek ibadah, suka je, capek pun tetap dilalui. Adapun nur muwajahah tadi anwar musyahadah wal mukalamah, yakni nur menyaksikan Allah dengan basirah atau mukalamah. Apa tu mukalamah? Tak apa-apa ni ya, saya ungkapkan ni. Dapat faham-faham lah, tak faham tinggalkan. Nur mukalamah ini saling ngomong sama Allah. Nanti jamaah bingung pula. Bisa ke ngomong? Kembali kepada kaedah ilmu tauhid, sifat kalam. Kalam nafsi yang apabila Allah berbicara kepada hamba tersebut tanpa huruf, tanpa suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi Allah tu ngomong dengan wali-walinya. Itu namanya mukalamah. Nanti bingung. Kan Nabi Musa yang bisa ngomong dengan Allah. Inilah susahnya. Nanti kok dibilang nanti wali Allah ngomong sama Allah, nanti seperti Nabi Musa pula. Nanti disama-samakan. Dah, tetap berbeda. Para wali Allah itu disebut dengan ilham saja, biar beda. Kok tak gitu berbahaya Pak. Nanti disangka kayak Nabi pula. Makanya lebih sopannya dalam ilmu tasawuf itu Allah bicara dengan walinya berupa ilham. Kalau dengan nabinya langsung sifat kalam. Tapi sini disebut mukalamah, saling bertutur dengan Allah. Yang tutur itu tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Begitu datang langsung paham. Ya, ada kemarin tuh kitab Awsiyah Syekh Abdul Qadir Jalani. Bertuturnya Abdul Qadir Jalani dengan Allah panjang lebar tuh, dikisahkan tuh. Salah satunya saya sangka hadis. Dalam kitab-kitab tasawuf itu saya kira hadis, ternyata itu bukan hadis. Itu Awsiyah, perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Allah. Yang mana itu, pernah dengar tak? Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Allah bilang manusia itu
rahasia aku dan aku rahasianya. Pernah dengar? Kau baca kitab tasawuf, situ katakan hadis? Bukan. Itu perkataan dialog antara Allah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanpa huruf, tanpa suara, tidak ada awal, tidak ada. Kembali kepada sifat 20. Ya, sifat 20 itu mau pahamkan betul. Ya, jangan sampai salah nanti. Jadi jangan sampai menganggap sifat kalam Allah itu Al-Quran. Itu 1400 tahun yang lalu dengan Nabi Muhammad SAW dan dibukukan. Apakah sekarang Allah tak bicara? Bicara, itulah tadi mukalamah itu. Kok kita ni namanya ilham, datang petunjuk. Itu Allah lagi ngomong dengan kita tu. Cuma kita tak faham. Wa awha ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Ibu Musa tu laki-laki perempuan? Perempuan. Mana perempuan jadi nabi? Lalu kalimat wahyu tu macam mana? Tidak selamatnya kalimat wahyu itu wahyu sebagaimana para nabi. Artinya apa? Kami wahyukan kepada ibu Musa, kata ulama, kami ilhamkan kepada ibu Musa agar Musa dihanyutkan di sungai Nil. Kalau tidak akan dibunuh oleh Fir'aun. Jadi pada waktu itu ibu Musa sebagai apa? Manusia biasa tapi mendapatkan ilham dari Allah, dapat petunjuk. Jadi Allah pun juga begitu ngomong dengan kita, bisa dengan petunjuk. Kau para wali lebih jelas. Dia tahu betul mana titah Allah, mana dari syaitan, mana dari malaikat, mana dari hawa nafsu, tahu dia. Kalau kita jangan ya. Nanti merenung-merenung ada bisikan, jangan-jangan dari Allah ni. Hati-hati. Kita belum bersih hati. Khawatirnya dari syaitan atau hawa nafsu. Tapi kalau para wali Allah, dia sudah mencapai tingkat bersih, maka yang datang pun bersih murni dari Allah. Makanya perlu pembersihan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Inilah kita bersihkan ni. La ilaha illallah. Bersihkan hati itu. Nanti mendapat ilham yang baik. Kau dapat ilham yang baik ni Bapak Ibu sekalian, tajam hati ni. Orang bohong bisa merasakan. Benar. Ya. Orang ngomong begini, bohong, terasa hati ni. Maka mau dibersihkan lu, ditajamkan tu hati itu. Maka para wali Allah tak lagi mandang orang. Dengan Allah saja dia tahu bisa membedakan mana datang dari Allah, mana dari malaikat, mana dari hawa nafsu, mana daripada syaitan. Oh, tajam dia. Ya, tajam dia. Ini namanya anwarul muwajahah. Muwajahah itu apa? Saling berhadap-hadapan. Artinya masuk dalam nur Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari nur lagi, tapi sudah masuk di dalamnya. Nah, maka penjelasannya demikian itu, annal haqqa subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala, idza arada ayyusala abdahu ilaihi tawajjuhu ilaihi awalan binuri halawatil amali zahir. Apabila Allah ingin menyampaikan kepada seorang hambanya kepadanya, kita pun tak tahu ni ya, apakah akhir kita akan disampaikan kepada Allah atau tidak, tergantung uraian ini kita lihat. Kalau Allah berkehendak untuk menyampaikan hambanya kepadanya, menghadap kepada Allah pertama kali binuri halawatil amal, maka cahaya datang kepada dirinya, cahaya untuk beramal. Pasti orang itu banyak beramal. Ingat, tasawuf itu beramal, bukan kaji-kaji, bukan bahas-bahas zat sifat Allah. Beramal, yang fardu maupun yang sunnah. Ambil talqin zikir, banyak la ilaha illallah. Harus banyak beramal dia.
Nah, wahwal maqamul Islam. Itulah makam Islam, diberi hidayah, suka beramal. Fayahtada ila amali, maka diberi petunjuk untuk beramal. Yakni fihi yadhuqu halawatahu. Akhirnya dia merasakan senang beribadah. Manis ibadah dia rasakan. Naiklah kepada amalan batin. Kalau dah manis beribadah, naik ke hati dah tu. Nah, itu namanya makamul iman. Kalau sudah naik makam iman, ibadah tidak lagi tubuh, tapi hati pun senang. Mudah-mudahan kita dapatkan itu. Ya, nah, dari sinilah muncul perbaikan amal, minal ikhlas wasidqi, mulai ibadah semata-mata untuk Allah, mulai benar, hati dengan perbuatan searah, sejalan. Apalagi wa tuma'nina, hatinya tenteram. Apalagi wal unsi billah, gembira dengan Allah. Kemudian risih dengan selain Allah. Ini ningkat nih. Pelan-pelan terus naik ini. Fayahtada ila yafna fihi, lambat laun dia panak dalam ibadah. Wa yadhuqu halawatuhu, kemudian kemanisan semakin bertambah. Kayak kita makan Bapak Ibu. Makan nambah tuh. Kok kena nyaman lauknya? Makan nambah. Ini iman, kalau udah manis datang, ibadah nambah. Ya, ibadah nambah. Nah, kemudian yatamattakuna minal muraqabah. Yatamakkanu minal muraqabah. Kemudian lambat laun dia akan merasakan muraqabah. Ini apa muraqabah? Merasa seolah-olah berhadapan dengan Allah. Begitu berzikir, la ilaha illallah. Rasa-rasanya Allah ni dekat betul. Rasa-rasanya Allah di hadapan aku. Ini buahnya makin meningkat. Ya. Nah, inilah nurul a'zam minal awal wal akmal. Inilah nur yang paling agung, yang awal, yang sempurna, menuju kepada nur muwajahah. Waktu itu apa yang dirasakannya? Musyahadah, menyaksikan, beramal tidak lagi dengan tubuh, tapi dengan roh. Begitu duduk, roh gembira. Berzikir, roh gembira. Salat, roh gembira. Semuanya gembira. Ya. Jadi ini pelajaran yang sudah dialami oleh pengamal kitab ini. Sekarang anggaplah kita berada pada nur apa ni? Anwarul muwajjahati. Ya, kita beramal masih menuju cahaya. Kita belum berenang di dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhasil. Nah, kesimpulannya apa? Nah, annal murida madama fi sayri wa huwa yahtadi bi anwari tawajjuhi mubtaqiran ilaihi. Nah, jadi sesungguhnya murid itu selama dia berjalan, maka dia diberi hidayah dengan nur tawajjuh, dan dia memang memerlukan cahaya tersebut. Fa idza wasala ila maqamil musyahadah, apabila telah sampai kepada makam menyaksikan seolah-olah Allah ada di hadapannya, hasalat lahu anwarul muwajjahah, maka dia mendapatkan nur muwajjahah. Falam yataqiru ila syai', pada waktu itu dia tak perlu lagi selain Allah. Jadi bedanya dua, ya. Waktu kita berjalan, kita dibimbing dengan nur tawajjuh. Ya, tawajjuh. Tapi kalau kita telah sampai kepada makam musyahadah, menyaksikan Allah, maka kita dapat dengan nur muwajjahah. Pada waktu itu, kita tak perlu lagi selain Allah. Dan ini tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Memang otomatis Allah beri begitu. Ya, muraqabah itu. Nah, jadi dikatakan li'annahu lillah la syai'in dunahu. Bagi orang yang telah sampai tadi, bersih dari selain Allah. Tak ada lagi selain Allah tu masuk. Hanya Allah saja dalam hati dia. Adapun orang sedang berjalan,
dia baru menuju cahaya. Sedangkan yang telah sampai mandi dalam, maka yang lain tak ada masuk. Tidak. Ya, makanya pada waktu itulah dikatakan qulillah, katakan hanya, artinya apa? Dia bilang biqalbika wa ruhika, katakan Allah dengan hatimu dan rohmu. Allah saja yang ada. Ya, thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Yang lain masih dalam kelalaian, masih mandang dunia, masih berkecimpung dengan urusan dunia, masih memandang orang, masih melihat halayak ramai, sedangkan dia telah masuk mandi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai derajat ini, udah wali lah dia. Wali Allah. Ya. Udah boleh kita jadikan dia sebagai mursyid. Ya, udah boleh. Kenapa pengalaman-pengalaman mereka tu saya cocokkan dengan kitab ni? Tidak bisa lari dia. Dia tidak bisa lari. Dia sejalan. Dia sejalan. Jadi jangan khawatir, insya-Allah tak ada putus. Akan berkesinambungan terus sampai siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita ya, dengan amalan ini insya-Allah. Jangan khawatir jamaah, ilmu ini bersalin dan tidak putus. Ya, tidak akan putus itu. Nah, jadi kenapa ada perbedaan tadi nur tawajuh dengan muwajahah? Allah berfirman dalam Al-Quran, qad alima kullu unasin mashrabahum. Sungguh setiap manusia mengetahui tempat minumnya. Nah, orang yang pertama tadi ingin mencari cahaya, minumannya itulah dia. Orang yang kedua sudah masuk dalam cahaya. Masing-masing minumannya berbeda. Ibaratnya tadi ada minum air putih dengan air susu. Mana lebih enak? Yang kedua minum air susu. Yang pertama minum air putih. Nah, kita baru minum. Alhamdulillah, dapat minum. Daripada tak dapat minum, air putih pun minum juga. Ya kan? Ya, baik. Sekali itu jemaah sekalian.